Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita memasuki minggu yang baru dengan tema besar sepanjang minggu ke depan ini, The Inner Battle. Maka hari ini judul yang diberikan untuk renungan pagi hari ini adalah The Battle of the Mind. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku, saya ambil tema minggu hari ini adalah The Inner Battle. Artinya apa? Pertarungan di dalam diri kita sendiri. Peperangan diri sendiri untuk menyenangkan hati Allah. Dan hari ini saya fokus kepada peperangan di dalam pikiran kita. Setiap peperangan selalu memiliki medan tempur. Dalam kehidupan orang percaya, medan peperangan yang pertama dan paling menentukan adalah pikiran, saudaraku. Karena peperangan terbesar dalam hidup seseorang tidak dimulai di sekeliling kita, tetapi dimulai di pikiran kita. Maka sebelum iblis menguasai tindakan seseorang, dia terlebih dahulu berusaha mempengaruhi, meracuni cara berpikirnya. Sebab ketika pikiran dikuasai oleh kebohongan, kehidupan akan mengikuti arah kebohongan itu. Strategi ini bukan hal baru, ini strategi lama iblis, saudaraku. Di Taman Eden, iblis tidak memulai dengan menyuruh Hawa memakan buah terlarang. Tidak loh. Dia terlebih dahulu menanamkan sebuah pertanyaan yang menggoyahkan keyakinan Hawa terhadap firman, terhadap pesan Allah dalam hidupnya. Dikatakan begini dalam Kejadian 3 ayat 1. "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kemudian dia berkata dalam Kejadian 3 ayat yang keempat, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Perhatikan urutannya. Dosa tidak dimulai ketika Hawa makan buah itu, tidak. Tapi dosa dimulai ketika pikiran Hawa mulai mempercayai kebohongan lebih daripada firman Tuhan. Dan begitulah cara iblis bekerja sampai hari ini. Dia menanamkan pikiran-pikiran yang banyak kepada kau dan saya. Contohnya, "Nak, ngapain kamu melayani Tuhan? Tuhan aja sudah meninggalkan kamu. Lihat, doa-doamu gak dijawab toh." Atau mungkin kalimatnya begini, "Allah, engkau tidak akan pernah berubah. Ya udah, kamu begini destinimu." Atau apalagi, "Sudahlah, dosamu terlalu besar untuk diampuni. Kamu itu terlalu jorok, kamu terlalu remuk." Betul? Atau apalagi, "Udahlah, tidak ada gunanya tetap setia." Atau apalagi, "Semua orang melakukannya, gak apa-apa, lakuin aja." Itu kebohongan-kebohongan yang terus disemburkan kepada kau dan saya. Dan jika kebohongan-kebohongan itu terus kita pelihara, saudaraku, lambat laun pikiran kita akan dibentuk oleh dunia, bukan oleh firman Tuhan. Maka dari itu Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Kata serupa itu menggambarkan seseorang yang terus-menerus dibentuk oleh tekanan dari luar. Dunia tiap hari berusaha membentuk cara berpikir kita. Loh, gimana pastor cara dunia membentuk cara berpikir kita? Ya melalui culture, melalui budaya, melalui media yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar, hiburan-hiburan, melalui apalagi pendidikan, bahkan melalui nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu terus menembus pikiran kita, saudaraku. Scroll media sosial itu terus meracuni kita. Dunia berkata nilai dirimu ditentukan oleh pencapaianmu. Itu dunia berkata begitu. Tapi Kristus berkata nilaimu ditentukan oleh kasihku, bukan oleh pencapaianmu. Dunia berkata lagi, balaslah mereka yang menyakitimu. Tapi Kristus berkata, kasihilah musuhmu. Coba saudaraku, kontradiktif loh. Dunia berkata yang penting kamu happy hidup. Tapi Kristus berkata yang terutama
adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Coba kalau setiap hari kita sedang memilih suara mana yang akan membentuk pikiran kita. Coba Anda pilih mana? Maka kalau kita menuruti keinginan daging, kita pilih suara dunia lebih enak, saudaraku. Paulus tidak hanya berkata agar kita menolak pikiran dunia. Ia juga menunjukkan jalan keluarnya. Dikalimatkan begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin, saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah, metamorfo bahasa Yunaninya. Kalau yang sering kita pakai sehari-hari, metamorfosis, ya kan? Yaitu perubahan dari dalam keluar. Seperti ulat jadi kupu-kupu, kepompong jadi kupu-kupu. Artinya Tuhan tidak sekedar ingin memperbaiki perilaku kita, tindakan kita. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan ingin mentransformasi cara kita berpikir. The way of thinking kita. Sehingga seluruh kehidupan kita pun juga ikut berubah, saudaraku. Mengapa pembaharuan pikiran begitu penting? Karena pikiran melahirkan keyakinan, keyakinan membentuk keputusan, keputusan membangun kebiasaan, kebiasaan akhirnya membentuk karakter, dan karakter menentukan kekekalan. Ini saya pernah sampaikan minggu lalu, saudaraku. Jadi pikiranmu harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka karakter kita akan selama-kelamaan akan menyerupai Kristus. Tetapi kalau pikiran kita terus dipenuhi oleh kebohongan dunia, karakter kita akan semakin menyerupai dunia. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa peperangan di dalam pikiran bukanlah sesuatu yang pasif. Kita harus secara aktif menolak setiap pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan dan menggantikannya dengan kebenaran Allah. Katakan amin, saudaraku. Ketika rasa takut datang, saudaraku, kita perangi itu dengan apa? Kita mengingat janji penyertaan Tuhan. Amin. Ketika rasa bersalah menghantui diri kita, kita perangi dengan kita mengingat karya salib Kristus. Ketika godaan temptation itu mulai muncul, kita perangi dengan kita mengingat kekudusan Allah. Dan ketika keputusasaan menyerang menderu dalam hidup kita, kita perangi dengan kita mengingat kesetiaan Allah itu ya dan amin, saudaraku. Inilah disiplin rohani yang harus dilakukan tiap hari. Amin gak, saudaraku? Yuk kita berjuang bareng. Pendeta kayak saya pun gak kebal dengan hal-hal seperti tadi yang saya katakan. Rasa takut, rasa bersalah, godaan, keputusasaan. Itu semua bisa menghantui kami. Para pendeta juga bisa. Para rohaniawan. Siapapun gak ada yang kebal. Tapi siapapun kalau mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, kita semua bisa berkemenangan. Amin, saudaraku. Kemenangan atas dosa tidak dimulai ketika kita berkata tidak terhadap pencobaan. Tetapi kemenangan kita itu dimulai ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman sebelum pencobaan itu datang. Setiap kali ada sesuatu yang mulai mengejar kita, kita masuk di dalam hadirat Allah. Dan kita mengingat firman-firman yang pernah kita baca. Kita renungkan firman itu, menguatkan kita kembali dan kita bangkit kembali, saudaraku. Hari ini mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui pergumulan apa yang terjadi di dalam pikiranmu. Pastor, pikiranku sedang kalut. Banyak hal terjadi di dalam pekerjaanku, pernikahanku, kesehatanku, keluargaku, anak, cucu, menantu, pasanganku mungkin, pelayananku mungkin. Pikiranku kalutnya minta ampun. Saudaraku, ingat Tuhan mengetahui setiap detail apa yang kau pikirkan. Dia tidak hanya ingin mengubah keadaanmu. Dia ingin membebaskan pikiranmu. Tetapi ingat baik-baik. Tawanlah pikiranmu di dalam Kristus. Sebab ketika pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera.
Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan peperangan terbesar dalam diri kita mulai kita menangkan setiap saat. Sekali lagi saudaraku, peperangan terbesar dalam hidup bukanlah melawan iblis di luar kita, tetapi melawan kebohongan yang berusaha menguasai pikiran kita. Ketika firman Tuhan menjadi suara yang paling berotoritas dalam hidupmu dan hidupku, kita gemakan, kita ucapkan, kita suarakan, kita perdengarkan dalam telinga kita, maka pikiran kita akan terus diperbarui, hati kita dipulihkan, dan kehidupan kita mulai transformasi. Dan kemenangan rohani selalu dimulai dari pikiran yang berkemenangan terus di dalam Kristus. Amin saudaraku, pastikan itu kau dan saya. Sekali lagi, kiranya renungan The Battle of the Mind hari ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Menangkan pikiran kita. Amin saudaraku. Berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah kemenangan mutlak dalam hidupmu dan hidupku. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.